Kalau tidak kasusnya dihukumi. misalkan yang ada di laut semuanya halal itu, halal. Misalkan bentuknya manusia atau misalkan putri duyung gitu kan. Oh, ini ada di ternyata di kita di kedalaman berapa meter kita nggak tahu ya. Masih banyak makhluk-makhluk Allah yang hidup di bawah laut di kedalaman berapa meter kita nggak tahu. Ternyata ditemukan ada hewan yang berbentuk manusia di dalam laut. Baik. Itu apakah termasuk dihukumi halal apa enggak gitu, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dan melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan sudah membahas tentang masalah air untuk bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya adalah faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajisah wa ma yatahiru minha bidibagi wa ma la yatahiru. Yaitu adalah pasal yang menerangkan barang-barang yang terkena najis dan bagaimana cara untuk menyucikannya dengan disamak. Wa juludul maitati kulluha tathirun bidibagi sawaun fil dalikal maitah makulil lahmi wa ghairihi. Setiap kulit-kulit bangkai ini semuanya bisa suci dengan sebab disamak. Sawaun fi dalika maitah makulul lahmi wa ghairihi. Sama pula dari bangkai-bangkai yang dari hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya ataupun yang tidak. Wa kaifatu dibag ayyang si'a fusulal jildi mimma ya'fanhu min damin wa nahwihi bisyai'in harifin ka'afsin. Dan adapun cara-caranya atau tata cara menyamak ini hendaknya menghilangkan bagian-bagian daging dari kulitnya, entah itu dari seperti darah atau apapun itulah. Jadi intinya murni hanya kulit saja, tidak tercampur oleh daging atau darah. Dan menghilangkannya itu bisa dengan sesuatu yang zatnya bersifat sepet. Itu bisa dengan daun. Kalau di sini bisa disebut ka'apsin, yaitu daun aps. Itu daun aps itu saya belum tahu yang bagaimana. Walau kana al-harib nadsan kadarki hamamin kafa bidabgi. Walaupun benda yang tadi yang sepet-sepet tadi itu berasal dari yang najis, seperti halnya kadarki hamamin, seperti tai manuk japati itu boleh. Kafa bidabgi, maka itu sudah mencukupi untuk menyamak. Illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawani tahirin fala yatahiru. Kecuali kulit-kulit dari kulitnya kalbun. Kalbun itu bukan sejenis yang menggonggong dogi-dogi. Nah, wal khinzir lan celeng, wama tawalada minhuma, dan hewan-hewan yang dilahirkan dari salah satunya, entah itu dari jildun dari kalbun atau khinzir, au min ahadihima ma'a hayawan tahirin, atau kawin silang, semisalnya ada celeng sama domba wedus, itu dikawinkan, lahirlah wedus misalnya domba.
Nah itu si domba itu tetap dihukumi najis dan najisnya itu adalah najis mughalladah karena dikawinkan atau dinikahkan enggak nikahkan dikawinkan dengan si babi tadi, si celeng tadi. Maka itu tidak bisa disucikan dengan kulitnya tidak bisa disucikan dengan disamak. Wa adul maitah wa sa'riha najasun. Ini yang sering ditemui. Tulang-tulang dari bangkai dan bulu-bulunya itu najis. Wa kada al maitatu aidon najasatun. Dan seperti halnya ini adalah bangkai-bangkai yang tadinya sudah najis. Seperti halnya tadi ya, seperti apa? Bangkai anjing, celeng. Nah, itu kan sudah termasuk apa namanya? Yang najis. Sudah najis dari zatiahnya, dari kejadiannya juga, dari asal kejadiannya juga sudah najis. Tapi yang bukan najis juga untuk itunya apa? Untuk tulang dan bulunya ini dihukum najis. Wa uridu biha azzailatul hayyah bi ghairi zakati syar'iyyah. Dan diharapkan pula dari maitah tadi ini hilangnya kehidupan itu dengan selain disembelih dengan secara syara. Kalau yang secara syara bagaimana berarti? Kalau yang secara syara ini ya halal-halal saja. Maksudnya halal itu tidak najis. Tapi kalau disembelihnya dengan tidak secara syara, entah itu dipukuli dulu sampai mati, nah itu kan salah. Jadi masih dihukumi najis apa namanya? Tulang dan rambutnya. Fala yastasna hina idin janinul mudakkah idza kharaja min batni ummihi maitan bi anna zakatuhu fi zakati ummihi. Maka tidak dikecualikan pula dari yang tadi disebutkan wa urida biha azailah al hayah bi ghairi zakati syar'iyah, itu sebuah janin yang disembelih. Karena ketika si janin tersebut itu keluar min batni ummihi dari perut ibunya dalam keadaan meninggal, mati, modar, di anna zakatuhu fi zakati ummihi, karena sesungguhnya sembelihannya itu matinya si tadi apa si janin itu karena adanya si ibunya ini disembelih. Jadi hukumnya ini ikut kepada induknya. Kalau induknya disembelihnya dengan seperti salah gitu ya berarti janinnya ikut najis. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayati al madhkurah fil mabsutat. Dan yang lain-lain pula, maksudnya yang lain ini yang selain kasus yang tadi dari mustasnayat, dari perkara-perkara yang dikecualikan, yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih jelas keterangannya, maksudnya kitab-kitab yang lebih besar di I'anatul Talibin, Mahali, Fathul Wahhab, itu masih banyak yang lebih diterangkan kembali. Makanya dari kita sendiri ya harus haus dengan ilmu gitu loh. Jangan bosan-bosan datang tiap malam ke sini dapat ilmu baru gitu. Yang online juga jangan bosan-bosan tiap malam nonton walaupun kuota susah gitu. Tuma istasna min sya'ril maitah qaulahu illal adami. Seterusnya musonib atau pengarang kitab ini mengecualikan dalam perkataannya tadi di min sya'ril maitah, yaitu kecuali batangnya atau batang. Jadinya bangkai
bangkainya manusia, ilal adami aifa inna sya'rohu tohirun kamaitatihi, karena sesungguhnya bangkai manusia ini suci, jadi si rambutnya itu juga suci, tidak najis. Kami ulangi kembali, jadi dalam kulit tersebut misalnya nanti saudara-saudara ketika di jalan atau di mana lah atau di hutan ini menemukan sebuah bangkai sapi misalnya. Nah, ada pikiran, wah ini ke eman-eman ke nyaah sayang gitu. Ini kulitnya tuh sayang. Kalau dibuat bedug mah lumayan, atau kendang atau semacam lah gitu. Jadi alangkah baiknya itu bisa disucikan kembali, maksudnya bisa disucikan dengan cara disamak. Disamak itu maksudnya gimana? Jadi Anda mengambil kulitnya saja dari hewan tersebut, dari bangkai tersebut, diambil kulitnya, terus dipisahkan antara daging dengan kulit sampai murni kulitnya saja. Nah, itu bagaimana cara menghilangkannya? Tadi dengan benda-benda yang sifatnya sepet, entah itu dengan daun apus. Kalau di sini disebutnya ulut apus. Dibuat kerupuk kulit mah enggak. Karena kan notabene kan sudah suci. Enggak najis lagi. Walaupun tadinya dari bangkai. Mungkin segitu saja untuk pembahasan malam hari ini. Kesimpulannya ya tadi sudah disebutkan bahwasanya kulit bangkai tersebut bisa disucikan dengan cara disamak, kecuali kulit-kulitnya anjing, celeng, nah itu nggak bisa ya. Atau dari salah satu, atau hewan-hewan yang dilahirkan dari salah satunya, ataupun hewan tersebut dilahirkan berbentuk selain dari yang tadi, dari anjing dan celeng tadi. Misalnya ya tadi ya ada babi dikawinkan dengan wedus atau dikawinkan dengan manusia. Nah, itu si manusia itu nanti hukumnya nanti najis. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin ada sesi pertarosan. Kak moderator. Ayo pertanyaannya, siapa yang mau nanya? Saya memfasilitasi. Saya bisa memfasilitasi Anda. Silakan yang mau bertanya. Jangan gerundel di dalam hati, nanti jadi kecewa gitu. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Pak Kiai. Pak Kiai. Izin bertanya. Tadi izinan. Kalau seandainya ini ya, ada manusia laki-laki berhubungan dengan kambing, lalu lahirlah dari hubungan tersebut berbentuk manusia. Apakah itu boleh disembelih? Terima kasih. mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya, silakan. Ini bab toharo atau apa sajalah terserah, silakan. Seputar masalah fikih, baik bab najasah, toharo atau apa gitu.
Pertanyaan pertama tadi dari sahabat Gus Abdul Majid. Pertanyaannya itu ketika ada kasus pernikahan silang ya ini ya mungkin yang disebutnya ya antara embe atau domba itu disetubuhi oleh manusia gitu kan. Pas lagi kencing itu ada domba di depan mundur gitu kan. Gak sengaja juga atau mungkin gak sengaja keenakan ya dia bahkan sampai lahir seorang manusia dari rahim kambing tersebut ya. Bahkan sampai lahir seorang manusia dari rahim kambing tersebut gitu kan. Wah kok lahirnya ternyata bukan kambing kok lahirnya manusia. Wah hebat ya. Iya dong. Yang jadi pertanyaan Gus Ayib ini ya, apakah si bayi kambing itu yang kawin silang dengan manusia itu apakah boleh dimakan gitu disembelih gitu, halal darahnya? Itu yang jadi pertanyaan apa gimana gitu. Ini boleh dibuat korban gitu nanti ya bulan itu bulan haji. Gimana Gus? Untuk ditampung dulu ya sebentar ya, mungkin kita cari mahkotnya dulu. Dilanjut pertanyaan yang lain atau yang sederhana boleh saja, yang sederhana saja boleh. Ayo pertanyaannya, nanyain apa gitu, sok silahkan jangan malu-malu. Ini sesi pertanyaan, peluang besar untuk menanyakan sesuatu yang kita nggak tahu gitu kan. Atau pertanyaannya mungkin udah tahu, mungkin yang di online ada pertanyaan. Itu yang dari Rusia belum ada pertanyaan lagi ya, ura gitu kan. Silakan yang lain. Yang sederhana aja boleh, yang misalnya saya udah tahu jawabannya tapi mau nanyain juga nggak apa-apa biar semua orang tahu gitu. Oh, yang lagi online nggak tahu tapi sudah tahu jawabannya gitu, nggak apa-apa ditanyain. Supaya yang nggak tahu juga tahu gitu kan. Ini yang dari Batam mana? Yang dari Batam yang tadi nyimak itu Bang Hendra silakan. Oh iya, Mas Iqbal silakan. Kirain tadi mau nanya. Mungkin silakan lagi memikirkan dulu pertanyaannya, silakan saya akan mau nanyain dulu juga ya. Kan bahasanya di sini babi itu haram ya, jelas haram. Khinjir itu haram babi. Yang dalam kita tahu dalam lautan itu ada yang namanya babi laut gitu kan. Nah, itu namanya babi, apakah itu juga haram atau enggak gitu kan. Anjing laut itu apa haram apa enggak? Nah, itu namanya kan udah haram itu anjing, wah haram. Itu yang di lautan gimana, yang hidup di lautan, anjing laut. Itu apa juga itu juga haram apa enggak gitu kan. Bulu babi itu kan namanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an udah dinas itu kan. Bahwa anjing dan babi itu udah jelas keharamannya, itu bahkan udah dinas dalam Al-Qur'an. Gimana itu? Sambil menunggu Gus Ajib lah buka-buka mahkotnya, cari swipe berapa atau nggak tahu ya, mungkin saya juga. Untuk selanjutnya yaitu silahkan Anda melihat tulisan di bawah ini tulisan yang mau donasi untuk anak yatim, kami menyelenggarakan santunan anak yatim murni untuk semuanya untuk anak yatim, tidak sepeser pun kami ambil. Karena akomodasi dan uang seitunya uang jalan misalkannya kalau disebutkan itu ditanggung Ketua Karang Taruna.
Bapak Kastaman Khan dan aparatur pemerintah sangat mendukung kegiatan kami di sini. Jadi insya Allah benar-benar 1% pun kami tidak mengambil dari uang yatim. Mungkin yang mau colek-colek silahkan, yang Karang Taruna Kabupaten silahkan, mau yang mau nyumbang. Ya. Oke, sudah bisa meluangkan waktunya, Gus. Terima kasih. Ayo panikah. Ayo mikir. Ya ada ya. Maaf. Menanggapi dari pertanyaan pertama dari sang protokoler kita, semisalnya ada manusia ini kawin sama anjing atau celeng tadi, Atau kambing ya, kami ini bahasanya kambing. ini keluar sebuah manusia lagi. Ini sama kambing atau sama Sama anjing? kambing, Sama kambing. Gus. Iya. Allahu Akbar. Kalau sama hinjir sama anjing kan itu jelas najis gitu kan ya. Ini sama kambing. Nah, yang kalau Kambing kan termasuk hayawanul muhtaram ya, hewan yang dimuliakan. Iya. Itu kan tadi sama kambing, apakah boleh disembelih atau tidak? Iya, apa boleh nanti dibuat lebaran haji disembelih gitu kan. Bentuknya manusia kan itu. Wah, disembelih. Oke, tadi sudah Jadi untuk manusia tadi yang lahir dari hasil perkawinan manusia dan kambing, ini ya saya rasa nggak boleh buat disembelih kayak gitu, karena dari segi kemanusiaannya juga sudah nggak ada kalau mau disembelih. Mungkin dari segi fisiknya Gus ya. Dari segi berbentuk Dilihat dari manusia. ininya. Karena di sini juga tadi ada sebuah mahot yang mengatakan bahwasanya kalaupun ada manusia yang kawin silang dengan anjing terus rupanya adalah sebuah manusia, di sini untuk hukum dia ibadah atau apa ini masih dihukumi Manusia. sah, adami, diperbolehkan. Ya. Begitu. Masa ini malah ini sama yang suci lagi gitu, harus disembelih kan? Nggak apa? Tidak punya rasa kemanusiaan gitu kan. Tega banget gitu kan. Iya, perkewanan. Tidak boleh. Tidak boleh disembelih ketika ada kawin silang antara manusia dan kambing, lahirnya seorang anak manusia dari rahim kambing itu tidak boleh disembelih karena termasuk adami ya, bentuk fisiknya adami, bentuk fisiknya manusia. Jadi dia beribadah, dia itu jadi hukumi manusia gitu, bukan dihukumi kambing. Untuk pertanyaan selanjutnya, udah taslim atau udah puas itu Kang Gus Majid? Oh iya, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu yang namanya anjing dan babi itu udah dinas dalam Al-Quran tuh jelas haramnya. Ini ada yang namanya babi laut, anjing laut, itu kan namanya juga anjing dan babi, itu gimana? Apa itu halal apa enggak kan? Baik, menanggapi ya. Tadi kan ada bahasa anjing sama babi ini kan sudah haram ya untuk dimakan dan najis pula ketika bersentuhan. Ya jelas. Nah itu kan tadi ada bahasa anjing laut. Terus yang anjing laut bagaimana? Apakah dihukumi najis atau tidak? Karena kan ada bahasa anjingnya di situ. Iya, ada dinamanya anjing. Nah itu dalam kitab ada disebutkan bahwasanya semua hewan-hewan yang ada di laut ini hukumnya boleh dimakan atau halal gitu. Jadi ya tidak najis. Kalau kasusnya misalkan yang ada di laut semuanya halal itu. Halal. Misalkan bentuknya manusia atau misalkan putri duyung gitu kan. Enggak tahu kok. Ini ada ternyata kita di kedalaman berapa meter kita enggak tahu ya. Masih banyak makhluk-makhluk Allah yang hidup di bawah laut di kedalaman berapa meter kita nggak tahu. Ternyata ditemukan ada hewan yang berbentuk manusia di dalam laut. Baik. Nah itu
Misalkan duyung misalkan ya, misalkan ini walau kana gitu. Itu apakah termasuk dihukumi halal apa enggak gitu Gus? Nah, untuk tadi yang masalah nyerempet-nyerempet Putri Duyung itu di kitab Aisul Bahri karangan Kiai Haji Anwar Ya. yang asal apa yang tinggal di Batang yang sekurun masanya sama Mbah Khalil Bangkalan Madura dan Mbah Hasyim Asy'ari. Mas Arik ya Samsul Arifin situ Bondo ya. Nah, itu beliau mengatakan bahwasanya memang di lautan itu kan Aisyul Bahri kan itu menerangkan tentang kehidupan di lautan di samudra. Ada pernah menyebutkan namanya ini Banatul Bahri, Artinya Gus? anak lautan. Anak lautan. Anak perempuan lautan atau Nisaul Bahri. Nisaul Bahri ya ya. Jadi fisiknya gimana? Fisiknya berupa manusia atau gimana? Fisiknya berupa manusia dan mempunyai farji juga dan di situ kalau tidak salah seingat saya tinggalnya ini di daerah perairan Rum. Oh, Romawi. Romawi. Nah, di situ setiap nelayan menghampiri ke situ, nah si Nisaul Bahri atau si Banatul Bahri ini suka keluar dan keluar di situ si para nelayan itu kadang menjima mereka. Oh, ya 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 ya. Di kitab tersebut disebutkan seperti itu. Tapi setelah dijima ya ditinggalkan saja, tidak dihiraukan. Tidak tanggung jawab gitu kan. Tidak tanggung jawab. Waduh. Begitu. Nah, untuk masalah halal atau tidaknya ya ini masih belum kita ketahui bahwasanya ini adalah manusia atau bukan. Kalau manusia ya masa manusia mau makan manusia kan gak etis. Kayak Sumanto nantinya. Tapi ini sekedar tambahan Gus ya. Saya pernah mengaji kitab tafsir yang karangan Syekh Nawawi Banten itu Tafsir Munir. Di sana disebutkan semua hewan laut itu halal walaupun berbentuk manusia. Nah, itu di keterangan Tafsir Munir ada di situ. Ya mungkin ini hanya sekedar tambahan ya. Walaupun jenisnya berbentuk manusia gitu ya tetap halal dimakan. Semua makhluk yang ada di laut itu halal. Ini yang tadi kasusnya menjimai itu kan pasti punya anak gitu kan ya. Wah, itu kasusnya nantinya urutlah. Ini kasusnya nantinya menjadi bercabang-cabang ya. Dan sekedar info juga itu di kitab Aisul Bahri di situ bahasanya juga ada bahasa-bahasa Indonesia. Bahasanya sedikit nyerepet. Ada yang ngebahas welut jadi bahasanya welut atau yuyu ada. Iya yuyu, kepiting. Al kepitingu, wamal kepitingu dari itu punya kepiting ini pakai bahasa daerah gitu ya. Pakai bahasa daerah. Makanya di sini ada sebuah kearifan lokal. Oh, kearifan lokal. Iya. Begitulah. Pertanyaan selanjutnya dari sahabat Mas Karawinata dari Zimbabwe, silakan. Karawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus. Sanes Gus. Ya iya tuh. Sanes. Ustaz tuh. Yang kenal sih. Sahabat. Apakah dimaafkan najis yang berupa darah yang melekat pada daging kemudian dituangi air lalu dimasak? Dituangi. Diulangi lagi. Apakah Udah cukup. Ya maaf ya. Pertanyaannya mungkin begini Gus ya. Ini sahabat Ayub. Pertanyaannya yaitu ketika kita misalkan membeli daging di pasar. Nah, sekilo misalkan ya. Diambil ke rumah terus dipasak. Yang kasusnya itu di dagingnya itu masih ada darahnya gitu Mas ya. Nah, atau ketika kita goreng ayam kadang kan ketika belum matang masih ada darahnya itu. Ya kasusnya itu seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya darah yang menempel pada daging tersebut apakah dihukumi najis apa enggak gitu? Apakah boleh dimakan apa enggak gitu?
Kurang lebih seperti itu Gus. Ya, sahabat. Baik, menanggapi pertanyaan Mas Kara tadi, Mas Kara Isyedong, daging yang sedang dimasak terus ada darahnya, ini bisa dihukumi dimakruh. Akan tetapi lebih baik dihilangkan karena secara tidak langsung kalau makanan entah itu dari ayam atau dari sapi yang masih ada darahnya ini kurang baik bagi kesehatan. Apalagi dalam ayam. Ayam itu kalau dimasak tapi kurang matang dan masih ada darahnya, ini nggak baik sebenarnya buat badan, buat diri kita sendiri. Banyak penyakit-penyakitnya. Entah Banyak itu nanti bakteri-bakterinya mungkin Gus ya. flu burung kan bisa jadi dari itu. Maka kalau mau masak ayam untuk mie ayam nanti ya, untuk mie ayam nanti Iya. itu harus benar-benar matang. Kalau bisa. Darahnya harus sudah bersih Gus ya. Iya. Iya. Kalau bisa ya seperti itu. Jadi dimakfu ya, jawabannya dimakfu. Tapi sebisa mungkin kita berusaha untuk membersihkan sebersih-bersihnya daging tersebut dari darah, gitu kan, dari darah yang tersisa. Kalau mungkin kita nggak tahu dimakan, ya itu jelas dimakfu gitu kan ya. Kalau tahu ya sebisa mungkin dibersihkan dulu gitu. Mungkin Ini seperti ada itu. sedikit tambahan juga ya. Tadi menyinggung masalah darah yang ada di daging. Itu ketika apa namanya? Contohnya bukan contoh. Ini sedikit tambahan. Ketika nanti kita menjemur sebuah pakaian dan pakaian ini masih basah, terus di pinggirnya atau di sampingnya ini ada pembakaran dan pembakaran yang tersebut ada pembakaran sampah dan sampah tersebut ada yang najis atau apa dan asapnya ini sampai kena jemuran yang masih basah tadi. Nah itu alangkah baiknya nanti kita sucikan kembali. Karena ditakutkan ada sebuah hilaf yang mengatakan jadi ini masih hilaf, Masih perselisihan Gus ya. masih Oh, perselisihan iya, iya. ulama. Ada yang mengatakan itu nanti najis dan harus disucikan kembali atau dibasuh dengan air yang bersih. Ada juga yang mengatakan tidak. Akan tetapi kalau si jemurnya tersebut ini sudah kering dan terkena oleh asapnya, asap dari pembakaran sampah yang najis tadi, ini tidak apa-apa, namanya dimakruh. Tidak apa. Misalkan membakar sampah-sampah yang non organik misalkan ya, itu nggak ada najisnya nggak apa-apa gitu kan. Enggak apa-apa itu. Paling bau haseup. Ya paling bau hasep gitu mungkin. Itu kalau makan pete gimana? Kan kita tidak tahu pete itu di dalamnya ada cacingnya, ada apanya gitu kan, makhluk-makhluk itu gimana? Ulat-ulatnya gitu. Kita nggak tahu juga dalamnya makan pete gitu kan sedap. Tidak tahu mah di dalamnya ada ulatnya gitu kan. Kalau untuk itu dimakruh. Dimapu. Kalau kelihatan tetap dimapu. Kalau kelihatannya diambil. Oh diambil bersihin. Nah, Oh, iya. dibersihin. Itu. Tapi diingatkan kembali ya untuk memakan pete tersendiri ada sebuah hukum yang dimakruhkan. Karena untuk orang lainnya efeknya nggak baik. Enggak baik ya. Bagi yang nggak suka. Bau pesing atau bau gimana gitu kan ya. Silakan. Ini ada pertanyaan online, sahabat Ayib. Ini misalkan ada peternakan lele gitu ya. Pakannya itu dari barang najis mungkin ya. Ayam tiren atau iya ayam tiren kan biasanya dimanfaatin buat pakan ayam gitu kan ya. Makan ayam. Pakan lele, iya. Sorry. Buat pakan lele gitu kan. Apakah si lelenya itu ya lele juga bukan makan ayam aja, mungkin makan yang kita si lele koneng itu ya si itu kan. Kadang makan juga. Nah, apakah itu si lelenya halal apa enggak gitu kan dimakan itu. Mungkin kurang lebih begitu ya.
Untuk jawaban pertanyaan tersebut saya tampung dulu karena butuh waktu. Iya, 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 iya. Dipending dulu pertanyaan, jawabannya dipending dulu. Mungkin nanti cari yang lebih jawabannya yang lebih fresh, yang lebih itu ya orisinil ya. Istilahnya lebih mengena gitu jawabannya, lebih pas nanti. Udah nggak ada ya pertanyaan lagi? Mungkin di online ada lagi pertanyaannya? Lihat dulu. Yang nontonnya juga satu orang mungkin ya. Oh 3. Ya paling enak lagi ini juga yang nonton. Mungkin sekian dulu untuk pengajian malam yang kelima di bulan suci Ramadan ini. Nanti pertanyaannya atau jawabannya nanti di Facebook atau di kolom komentar di bawahnya ada, insya Allah. Untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu. Mangga silakan, sahabat Ayub. Alhamdulillah pengajian Kitab Fathul Qorib untuk malam hari ini saya cukupkan. Intinya ya tadi yang dijelaskan tadi adalah hewan barang-barang yang tadi najis ini bisa disucikannya. Yang contohnya seperti tadi dari kulit bangkai ini bisa disucikan dengan cara disamak atau memisahkan antara kulit dengan daging-dagingnya dan dengan cara digosok-gosok atau dihilangkan dengan daun atau apalah. Kecuali dari kulit-kulit dari barang-barang yang najisnya ini sudah najis mubaladoh banget. Seperti anjing, celeng dan hewan-hewan yang dilahirkan dari salah satunya. Baik dikawin dengan celeng dengan celeng lagi atau celeng dengan wedus ya itu nanti tetap tidak boleh disamak. Walaupun disamak itu ya tetap tidak suci, masih najis. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dari kami sendiri kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik.